Halo semuanya, kita belajar lagi yuk hari ini. Masih pada semangat kan ya? Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama ada pengertian dari kearifan lokal. Apa sih kira-kira pengertian kearifan lokal itu? Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Nah, kemudian yang ketiga ada contoh-contoh dari kearifan lokal. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang ciri-ciri dari kearifan lokal itu. Nah, yang akan pertama kali kita bahas adalah tentang pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Dalam kata lain, kearifan lokal tersebut menjadi salah satu kebiasaan yang sudah melekat dalam diri masyarakat tersebut. Jadi tidak mudah untuk menghilang, tidak mudah untuk dilepaskan. Nah, kearifan lokal sendiri biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya, dan juga diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, jadi dalam kata lain, kearifan lokal ini selalu diturunkan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang kira-kira apa saja sih bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Nah, yang pertama ada yang berwujud nyata atau tangible. Jadi berwujud nyata adalah terlihat, kita bisa melihat wujudnya dan juga bisa dipertontonkan. Nah, ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek tekstual, yaitu berbentuk teks atau tertulis. Contohnya seperti primbon, kemudian ada juga syair-syair yang ditulis orang zaman dahulu menggunakan daun lontar. Seperti itu contohnya yang tekstual. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu ada aspek bangunan atau bisa disebut juga sebagai arsitektural, seperti rumah adat yang ada di daerah di Indonesia, kemudian juga seperti Masjid Agung dan sebagainya. Kemudian untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek cagar budaya atau seni. Bisa disebut juga sebagai seni kerajinan atau juga sebagai karya seni. Contohnya seperti patung, kemudian tekstil, dan juga banyak sekali ukiran-ukiran yang ada di Indonesia. Nah, untuk aspek yang kedua, yaitu yang tidak berwujud nyata atau tidak terlihat, kita tidak bisa melihatnya, atau intangible. Nah, contohnya ada seperti cerita rakyat, kemudian nyanyian, kemudian pantun, dan sebagainya yang kita lihat sebagai sesuatu yang tidak ada wujudnya, tidak nyata. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membahas dari contoh-contoh kearifan lokal dari berbagai budaya di Indonesia yang terkandung filosofi atau makna di dalamnya. Nah, yang pertama ada kearifan lokal di bidang kesenian atau rumah adat. Contohnya seperti rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada kearifan lokal dalam arsitektur bangunan. Jadi di setiap lekuk-lekuk bangunan arsitektur di rumah adat Indonesia pasti memiliki syarat atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada kearifan lokal yang terdapat di dalam makanan tradisional. Contohnya seperti makanan tradisional di setiap daerah masing-masing. Nah, setiap makanan tradisional juga pasti memiliki arti dan juga memiliki makna loh. Kemudian yang keempat ada kearifan lokal yang berhubungan dengan norma atau etika. Contohnya seperti gotong royong, kemudian kerjasama, kemudian saling menghormati, toleransi. Kemudian yang terakhir ada kearifan lokal dalam bentuk pertanian. Contohnya seperti lahan pertanian sengkedan yang pasti memiliki arti masing-masing. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir yaitu ada ciri-ciri dari kearifan lokal. Ciri-ciri yang pertama adalah kearifan lokal harus mampu bertahan dari kebudayaan luar. Maksudnya kearifan lokal itu harus tetap eksis keberadaannya meskipun adanya kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, ada kearifan lokal harus mampu memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan kebudayaannya terhadap kebudayaan luar. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan luar, kebudayaan aslinya. Jadi maksudnya kearifan lokal itu mampu beradaptasi dengan kebudayaan luar tersebut tanpa harus menghilangkan kebudayaan aslinya. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu kearifan lokal harus memiliki sifat mampu mengendalikan. Maksudnya adalah kearifan lokal harus mampu mengendalikan adanya kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu sanggup memberikan petunjuk terhadap kebudayaan. Nah, maksudnya di sini adalah kearifan lokal itu harus mampu untuk memberikan atau mengadakan sesuatu hal yang masuk ke dalam kepelestarian dalam kearifan lokal tersebut terhadap perkembangan budaya yang masuk ke Indonesia.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan juga menambah ilmu kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.